Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berjumpa menemui sobat semua dimanapun kalian berada. Untuk berdiskusi, sharing-sharing pengalaman, serta membahas hal-hal yang unik di dunia ini. Almarhum Bob Sadino, pengusaha Indonesia yang sukses itu pernah berkata begini, saya adalah lulusan yang tidak terlalu pintar. Dalam hal ini beliau biasa saja dalam pelajaran di kelas. Lalu kemudian ketika beliau lulus, beliau berusaha mencari kerja karena nilai beliau tidak begitu istimewa atau tidak begitu memuaskan karena memang beliau memang tidak terlalu pintar dalam hal pelajaran atau intelijensi, maka kebanyakan perusahaan ketika beliau melamar itu kebanyakan menolak karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan. Dalam hal ini adalah nilai yang ada di rapor beliau itu kurang bagus. Akhirnya setelah memutuskan, ternyata beliau mendirikan sebuah usaha. Kemudian usaha beliau sukses. Untuk mendapatkan perusahaan yang sukses itu, beliau karena memang tidak bisa memanage perusahaannya dengan baik karena dalam tanda kutip beliau adalah orang yang tidak terlalu pintar, akhirnya merekrut orang-orang yang pintar agar perusahaannya menjadi sukses. Lalu kemudian finally berarti beliau sudah bisa mempekerjakan orang pintar kepada orang-orang yang tidak terlalu pintar. Dalam hal ini adalah almarhum pengusaha Bob Sadino itu. Ini menarik untuk dibahas, apakah ini bisa diterapkan di dunia saat ini, karena memang semua orang itu dilematis ya ketika mereka lulus, terutama dari SMA, mereka lulus mau kemana, bingung apakah mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya, dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Ada salah satu petikan lirik lagu yang sangat terkenal, yang mana lagu ini lagu jadul, tapi lagu ini ternyata masih asik untuk didengarkan di saat-saat sekarang atau saat-saat di zaman milenial. Lagunya kurang lebih liriknya seperti ini, tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah, kisah kasih di sekolah. Ya, lagu ini mencerminkan bahwa masa-masa terindah itu adalah masa-masa SMA, alias masa putih abu-abu, di mana kita memakai seragam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Kemudian ketika hari Minggu kita menikmati hari libur, dan kemudian ketika Minggu sore sudah berlalu, besok sudah mulai siap-siap untuk upacara bendera di hari Senin. Dan begitu seterusnya siklus anak-anak zaman SMA selama lebih kurang 3 tahun dalam menempuh pendidikan menengah atas. Ya, masa-masa SMA adalah masa-masa yang dimana sangat ditunggu-tunggu oleh remaja-remaja kebanyakan, karena di masa itu mereka sudah mulai pendewasaan diri ketika sudah mulai lulus dari SMP kemudian melanjutkan ke SMA, dan mereka dalam hal ini juga melakukan sebuah terobosan-terobosan baru dalam kehidupannya. Bisa dibilang masa-masa SMA itu adalah masa yang paling dinanti-nantikan, karena di masa itu selain pendewasaan diri, kemudian penemuan jati diri, kemudian karakter juga bisa dibentuk, serta pola pikir dan arahnya di masa depannya mau kemana ketika sudah SMA itu. Bahkan di SMA itu kita mengenal istilah pacaran di waktu SMA itu adalah pacaran yang terindah, yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Ya, begitulah berbagai kisah di SMA, yang mana setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Entah itu kisah tentang percintaan, pertemanan, suka dan duka. Semuanya terhias dalam bingkai putih abu-abu masa-masa indah waktu sekolah SMA. Tetapi ketika SMA sudah memasuki usia ketiga alias sudah kelas 3 SMA, rata-rata dari remaja-remaja SMA mulai kebingungan. Apakah mereka ingin
melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi atau lebih baik langsung bekerja atau mungkin bahkan langsung menikah kalau memang mereka memutuskan untuk berkeluarga. Tetapi rata-rata di Indonesia ada dilema yang biasanya sampai saat ini masih terus berlangsung ketika mereka lulus SMA. Apakah mereka ingin bekerja atau mereka ingin melanjutkan kepada perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Tentu sebelum kita membahas hal ini, mari kita bahas atau ulas beberapa kelebihan-kelebihan ketika kita tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Tentunya ini berdasarkan pengalaman saja. Kalau sobat punya pengalaman-pengalaman yang lain, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar agar komentarnya menjadi lebih hidup dan berwarna. Ya, ketika kita melanjutkan untuk bekerja ketika lulus kuliah, ketika lulus SMA, maka kelebihan yang pertama adalah satu, waktu. Ya, waktu ketika Anda lulus SMA dan memutuskan untuk bekerja, tentu Anda akan menghemat waktu karena orang kuliah itu memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Lebih kurang 4 tahun kalau S1, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ketika mereka tidak lulus-lulus. Tetapi ada juga perkuliahan yang sangat singkat. Dalam hal ini adalah mungkin jenjangnya adalah diploma atau D1, D2 dan seterusnya. Tetapi kalau Anda memutuskan untuk langsung bekerja, maka Anda hemat waktu. Anda hemat waktu, katakanlah orang kuliah S1 itu 4 tahun. Jadi Anda bisa hemat waktu. Ketika Anda bisa mencari kerja, mungkin ada perusahaan ya, banyak perusahaan yang memang untuk lulusan SMA itu sudah cukup. Karena mereka secara tidak langsung ketika lulus SMA mereka akan belajar atau learning by doing di tempat kerja mereka. Katakanlah nanti mereka ditempa oleh beberapa pengalaman, tugas-tugas yang banyak, relasi yang banyak. Kemudian secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa terjun ke dunia kerja ketika lulus SMA itu sebetulnya adalah tantangan atau challenge yang memang usia produktif. Beda halnya dengan ketika Anda melanjutkan kuliah, Anda secara tidak langsung adalah melanjutkan kepada keilmuan atau jenjang kesarjanaan yang mana itu waktunya hampir 4 tahun ya rata-rata. Itu yang pertama. Kelebihan yang pertama adalah masalah waktu. Kemudian yang kedua tentunya adalah masalah biaya atau cost atau fee. Banyak orang yang lulus SMA kemudian mereka ingin melanjutkan kuliah tetapi tidak jadi karena mereka berpikir bahwa perkuliahan itu biayanya sangat mahal. Ya memang ada perkuliahan yang mengambil jalur beasiswa, entah itu beasiswa Hafiz Quran, putra daerah, prestasi dan seterusnya. Tetapi mereka juga berpikir bagaimana living cost-nya atau biaya hidupnya atau biaya penelitiannya. Sehingga ketika anak-anak lulus SMA, ketika mereka langsung terjun ke dunia kerja, mereka lebih bisa hidup mandiri, mereka lebih tahu tantangan dunia kerja dan pastinya mereka lebih siap untuk beradaptasi di lingkungan luar. Dalam hal ini mungkin mereka bisa siap pakai dalam dunia kerja. Itu yang kedua ya. Yang pertama waktu, kemudian biaya, dan yang ketiga adalah pemikiran. Artinya pemikiran itu tugas-tugas. Ya, dalam hal ini tugas-tugas perkuliahan itu sangat banyak, sangat menumpuk. Kuliah itu rata-rata kalau jenjang S1 kan 8 semester, di mana setiap semesternya ada tugas yang harus diselesaikan. Semester 1, semester 2, 3, 4 dan seterusnya. Bahkan ketika Anda mau lulus, Anda diwajibkan membuat sebuah karya ilmiah yang disebut dengan skripsi ataupun karya tulis ilmiah kalau di D3 dan seterusnya. Tetapi kalau Anda lulus SMA, maka Anda tidak diribetkan oleh tugas-tugas itu. Anda hanya diribetkan untuk tugas PR, kemudian tugas-tugas di sekolah. Tapi setelah lulus dan langsung bekerja, tentunya Anda tidak usah memikirkan hal itu. Karena Anda sudah siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda memutuskan untuk langsung bekerja, Anda tidak perlu repot-repot untuk mencari kampus atau tidak perlu repot-repot untuk mencari saya ini sesuainya di jurusan mana. Ya karena memang kalau kita lulus SMA itu biasanya kan ada 3 jurusan ya yang biasanya kita temui di Indonesia. Kalau tidak IPS, ya IPA, ya bahasa. Jurusan bahasa ini memang jarang di beberapa tempat, tetapi yang paling identik adalah anak IPS
anak-anak sosial yang terkenal nakal-nakal, dan berikutnya adalah anak IPA yang cenderung mereka lebih pendiam karena mereka suka ilmu alam atau ilmu matematik dalam hal ini. Nah, ketika mereka ingin melanjutkan kuliah, tentu mereka harus berpikir, saya ini sebetulnya jurusannya apa ya? Karena dalam tanda kutip banyak sekali kita temui di lapangan orang-orang masuk SMA, masuk kuliah itu ada yang salah jurusan, kemudian mereka merasa salah ngambil kuliah, akhirnya mereka pindah kuliah. Bahkan banyak di lapangan orang yang berhenti kuliah karena salah jurusan atau bahkan ikut-ikutan teman. Nah, ketika Anda memutuskan untuk langsung terjun ke dunia kerja, maka Anda tidak perlu memikirkan hal itu. Yang penting adalah Anda siap mental atau tidak, Anda siap tantangan atau tidak, Anda siap terjun ke masyarakat atau tidak. Pertanyaannya hanya itu. Jadi Anda tidak usah memikirkan, tidak usah pusing masalah apakah saya salah jurusan kelak ataukah saya akan sukses ketika kuliah. Dan yang bisa mungkin bisa dipertimbangkan lagi adalah ketika teman Anda yang melanjutkan kuliah itu sudah lulus S1, sudah 4 tahun dari Anda lulus SMA, karena berbarengan misalkan si A dan si B ini SMA berbarengan ya, lulus tahun sekian. Kemudian si A memutuskan untuk kuliah dan si B memutuskan untuk langsung bekerja. Bisa saja di kemudian hari si B itu sukses karena sudah 4 tahun. 4 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Sedangkan si A masih harus bergelut dengan dunia pekerjaan, atau dalam hal ini adalah mencari pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan bidangnya. Itu adalah kelebihan ya. Itu adalah kelebihannya. Sekali lagi kalau sobat punya komentar atau punya argumentasi, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Lalu kemudian apa sih kekurangan ketika orang-orang atau banyak siswa-siswa yang ingin atau setidaknya adalah ketika mereka melanjutkan atau tadi kelebihan ya, sekarang kekurangannya. Apa kekurangannya? Kekurangannya tentu banyak ya. Salah satu yang paling mendasar adalah mereka tidak punya gelar ya ketika mereka tidak melanjutkan perkuliahan. Karena banyak sekali masyarakat yang salah kaprah tentang perkuliahan itu. Jadi seolah-olah dunia perkuliahan atau dunia kesarjanaan itu membantu orang sukses. Itu tidak sama sekali ya. Jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang bahkan tidak lulus SD bisa sukses. Tetapi dalam hal ini perkuliahan atau dunia kesarjanaan itu hanya membantu menjembatani seseorang menjadi sukses. Mungkin di beberapa faktor mereka bisa ikut ujian tes pegawai negeri sipil, ikut tes yang lain, kedirgantaraan dan seterusnya. Tetapi kalau Anda tidak kuliah, Anda tidak punya gelar, nama Anda tidak begitu keren dipandang masyarakat. Itu yang pertama, Anda tidak punya gelar. Yang kedua adalah Anda tidak bisa menambah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan jurusan Anda. Tentu ilmu pengetahuan ini dalam tanda kutip adalah ilmu pengetahuan yang bersifat kesarjanaan. Dalam hal ini proses perkuliahan Anda tidak tahu. Karena sekarang itu dengan majunya zaman, perkembangan teknologi, setiap informasi di seluruh dunia kita bisa akses. Anda punya smartphone, ya tentu ini bisa dimanfaatkan. Ketika Anda proses perkuliahan, maka Anda akan menemukan sebuah dunia baru yang tidak Anda temui ketika SMA. Ya relasi, ya dunia kampus, mungkin keorganisasian, ataupun pacaran, dan lain sebagainya. Yang mana itu tidak Anda temui ketika di bangku SMA. Itu kelebihan itu kelebihan yang kekurangan ya. Maaf, nggak konsen saya. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga, ketika Anda langsung lanjut kerja adalah Anda tidak bisa menikmati yang namanya tugas-tugas kuliah ya. Di mana tugas-tugas kuliah itu ada tugas KKN, ada tugas kelompok, ada presentasi dan seterusnya. Artinya pengalaman Anda hanya di SMA saja. Dalam hal ini kekurangan pengalaman di bidang akademik ya, kekurangan bidang akademik. Ya memang banyak sih orang-orang yang kadang-kadang walaupun mereka tidak kuliah, mereka merasa have fun, mereka sudah merasa cocok dengan pekerjaannya sehingga tidak mau melanjutkan kuliah karena memang sudah bekerja sudah cukup, atau mungkin buka usaha, entah itu bisnis, entah itu online shop dan seterusnya. Tetapi jangan lupa
banyak juga di luar sana orang-orang yang sudah kuliah tapi mereka dalam tanda kutip maaf jadi pengangguran, karena semakin banyaknya sarjana saat ini itu tidak sebanding atau tidak sejalan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Ya, karena memang banyak sekali pengangguran-pengangguran yang berlabel sarjana. Bahkan S2 pun itu sulit untuk mencari pekerjaan ya kalau tidak mempunyai koneksi. Sehingga walaupun doktor sekalipun, S3 sekalipun itu dirasa sangat sulit untuk bersaing, karena memang ketika sudah sarjana di satu sisi mereka punya pangkat ya, punya gelar akademik, tetapi di satu sisi mereka punya tanggungan sosial atau tanggungan moral kepada masyarakat. Misal saya ini sarjana, masa saya mau kerja seperti itu, bidangnya levelnya SMA. Jadi beban moralnya di situ. Di satu sisi mereka memang baik secara kualitas akademik, punya gelar kesarjanaan S1, S2, S3. Tetapi kalau misalkan suatu saat lapangan pekerjaan itu sangat sempit dan memang tidak ada sama sekali, ya mereka akan menanggung beban moral di masyarakat. Masa iya saya harus bekerja di level SMA? Itu adalah dilemanya. Ya tetapi biar bagaimanapun ujung-ujungnya baik mereka yang lulus SMA ataupun lulus kuliah, lulus kesarjanaan, ujung-ujungnya adalah mereka mencari kerja. Sehingga ketika Anda ingin melanjutkan untuk kuliah atau langsung bekerja, ya Anda sendiri yang menentukan, karena biar bagaimanapun kehidupan Anda itu berbeda dengan kehidupan orang lain. Yang jelas kalau Anda ingin bekerja, jangan di bawah tekanan, jangan ikut-ikutan teman. Begitu juga ketika Anda ingin melanjutkan kuliah, jangan menjadi unsur keterpaksaan, jangan ikut-ikutan teman, dan seriuslah dalam menatap masa depan Anda. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada kita semua ya, agar kita setidaknya tidak salah jalan, karena memang masa muda itu tidak akan kembali lagi, masa muda tidak bisa kita ulangi lagi, dan masa muda itu adalah masa keemasan untuk dirimu sendiri. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa kalau ada sharing ataupun komentar-komentar, argumentasi, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang agar saya terus bersemangat untuk membuat edukasi kepada masyarakat dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.